Pak Rustam. Waalaikumsalam Om. Bagaimana kabarnya Pak Rustam? Alhamdulillah kabar baik. Kalau ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah kabar baik juga Pak. Kemarin Bapak sempat menghubungi saya ya bahwa Bapak ingin coaching katanya. Betul sekali Bu. Nah, apa nih yang Bapak ingin sampaikan kepada saya? Ya baik. Jadi memang kemarin itu saya sudah hubungi ibu. Jadi saya ini punya persoalan di dalam kelas. Jadi persoalan saya itu bahwa ada saya punya murid ini yang setiap hari dia terlambat. Setiap hari selalu begitu saja. Seperti itu. Kira-kira apa yang Bapak harapkan dari pertemuan kita hari ini? Ya, jadi saya harapkan dari pertemuan adalah bahwa ibu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat memancing, sehingga mungkin barangkali ada ide yang positif dari saya untuk mengatasi permasalahan saya yang ada di dalam kelas. Kira-kira dari skala 1 sampai 10, di angka berapa intensitas keterlambatan siswa Bapak tersebut? Iya baik. Kalau diskalakan itu Bu ya kira-kira 6 lah. Iya. Nah, nantinya Bapak ingin mengurangi intensitas keterlambatan tersebut di angka berapa? Iya. Saya berharap walaupun tidak semaksimal harus 100%, minimal lah dia 90% bisa saya capai. Jadi nanti kira-kira skalanya dari 0 itu menurun ke angka berapa? Iya. Jadi kalau dia mau menurun, jadi saya harap dia menurun hanya sampai di angka 4 saja. Menurut Bapak, apa sih yang menyebabkan siswa tersebut sering terlambat? Iya. Jadi biasanya saya di dalam kelas itu ini anak-anak ini terlambat, saya ketahui karena kenapa? Setiap saya mengabsen, pasti temannya bilang belum hadir Pak. Nah, selalu begitu. Jadi akhirnya setelah absen tadi itu, saya menunggu di depan pintu. Nah, sehingga sekitar 10 menit saya berdiri di depan pintu, akhirnya datanglah itu anak. Nah, memang betul-betul terlambat dan sudah jam masuk di dalam kelas. Jadi menurut Bapak, kira-kira bagaimana sih solusi dalam menghadapi siswa yang terlambat tersebut? Ya, baik. Jadi kalau untuk solusi yang selama ini saya berikan Bu, saya masih memberikan solusi berupa hukuman. Jadi kalau hukumannya itu bukan berupa hukuman fisik. Jadi dia saya berikan hukuman seperti saya suruh ambil tong sampah, nah kemudian berkeliling di halaman sekolah, kalau ada sampah dia temukan, dia ambil lalu dia buang ke tong sampah, seperti itu. Kira-kira nih, apakah strategi tadi Bapak melakukan dengan hukuman mengambil sampah tadi, apakah dapat menyelesaikan masalah keterlambatan tersebut Pak? Iya, jadi kalau untuk menyelesaikan persoalan seperti itu ternyata tidak. Memang sama sekali tidak ada perubahan yang saya lakukan selama ini. Nah, kira-kira cara yang bisa Bapak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut selain kan hukuman itu tadi tidak membuat murid berubah. Jadi kira-kira cara apa yang Bapak bisa lakukan? Ya, jadi yang pertama saya lakukan itu adalah bahwa saya harus membuat keyakinan kelas dulu yang pertama. Nah kemudian saya harus memanggil ini anak dan berbicara secara empat mata. Kira-kira apa permasalahannya sehingga sampai dia bisa sering dan selalu datang terlambat ke sekolah. Nah kemudian juga saya bisa berkolaborasi dengan orang tuanya. Mungkin saya ke rumahnya menanyakan masalah apa sampai ini anak bisa begini yang setiap hari datang terlambat di sekolah. Seperti itu. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan cara tersebut? Ya, jadi waktu ini mungkin hanya 1 hari saya lakukan. Karena kenapa? Karena ini si anak ini rumahnya tidak terlalu jauh dengan saya punya rumah. Jadi waktu yang saya berikan ini hanya 1 hari saja. Iya. Nah, kira-kira bagaimana Bapak mewujudkan cara tersebut? Ada kan tadi katanya membuat keyakinan kelas, berbicara empat mata, kolaborasi dengan orang tua. Kira-kira bagaimana sih Bapak mewujudkan strategi tersebut? Ya, baik untuk mewujudkan strategi. Jadi yang pertama keyakinan kelas itu tidak hanya saya tuliskan di papan. Nah, itu saya print Bu, kemudian saya tempel di dinding sekolah. Nah, dengan begitu, alhamdulillah sekarang itu ya teratasi sedikit masalahnya. Nah kemudian juga dengan memberikan hukuman tadi itu,
Nah, mungkin itu saya bisa rubah juga Bu, tidak lagi memberikan karena memang tidak ada efek jerah dari apa yang saya berikan. Nah, kemudian berkolaborasi dengan orang tua juga. Nah, tentunya berkolaborasi di sini mungkin saya bertemu langsung ke rumahnya atau karena saya memang tahu ini latar belakang orang tuanya ini anak, karena saya memang sering bertemu dengan orang tuanya ini anak, kadang biasa di jalan, kadang biasa di kebun, jadi bisa saya mencarikan solusi atau berkolaborasi berbicara mengenai permasalahannya, dan saya juga bisa memberikan ide-ide kepada orang tuanya agar barangkali malam hari itu jangan terlalu lama tidur, karena saya dengar dari teman-temannya katanya ini anak bahwa dia memang tidur di atas jam 12. Ya, jadi saya tanya kenapa? Karena biasanya dia menonton. Ya, terlalu banyak waktunya menonton sehingga dia datang terlambat ke sekolah seperti itu. Kira-kira dari beberapa tadi langkah-langkah yang Bapak tempuh, kira-kira mana sih prioritas duluan yang akan Bapak lakukan? Ya, jadi yang saya prioritaskan di sini yaitu bertemu langsung dengan orang tuanya. Karena kebetulan juga orang tuanya ini merupakan sahabat saya. Jadi mungkin bicaranya agak lebih akrab barangkali. Seperti itu. Ya, jadi yang Bapak ingin prioritaskan adalah langsung Dengan orang tuanya. Iya. Yang pertama tadi Iya. Dan kira-kira ada nggak yang bisa membantu Bapak untuk mewujudkan tadi untuk bertemu langsung dengan orang tua murid tersebut? Iya, baik. Jadi untuk membantunya ini selain orang tuanya tadi juga, jadi kebetulan ini dia punya paman ini, saya punya teman juga. Jadi saya juga bisa mencarikan solusi di situ atau bisa meminta ide-ide dari pamannya ini tadi. Iya, dari permasalahan anak ini tadi. Pak, kira-kira masih ada nggak permasalahan yang Bapak ingin sampaikan? Sepertinya cukup dulu Bu, nanti kalau memang toh ada permasalahan yang lain, bukan hanya seperti masalah yang sering terlambat datang sekolah, nanti saya akan konfirmasi kembali dengan Ibu melalui WA saya. Ya Pak, sebelum saya menutup pertemuan kali ini, apakah harapan Bapak sudah tercapai dari sesi coaching ini? Alhamdulillah sudah sangat tercapai Bu dengan proses coaching ini. Nah, kira-kira kapan waktunya Bapak itu bertemu langsung dengan orang tua itu? Ya, kalau waktunya sesegera mungkin Bu. Ya, karena seperti tadi, kebetulan rumah saya berdekatan sekali dengan rumahnya. Jadi butuh waktu hanya beberapa hari saja. Kalau perlu hanya 1 hari saja akan saya laksanakan. Iya. Oke. Baiklah Pak, karena tidak ada lagi yang kita bahas, maka pertemuan hari ini kita akan tutup ya. Semoga permasalahan ini segera terselesaikan. Jika Bapak ingin berkonsultasi dengan saya siap kok Pak. Terima kasih Pak untuk hari ini. Baiklah, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin Bu. Iya.